Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Rizida Nugraha dengan NIM 1301213338. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Solikin yang sudah memberikan ilmu tentang manajemen proyek TIK. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen proyek TIK. Dimulai dari definisinya terlebih dahulu. Manajemen proyek TIK adalah pendekatan sistematis untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan proyek dalam industri teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk memastikan proyek berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Sederhananya, manajemen proyek TIK menuntut kita untuk merencanakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tujuan ini bisa berupa menciptakan produk atau layanan atau hasil tertentu. Nah, manajemen proyek yang dilibatkan ada banyak seperti proyek, sumber daya manusia, anggaran, komunikasi, risiko, dan waktu. Selanjutnya yaitu jenis organisasi. Terdapat 3 jenis organisasi pada manajemen proyek TIK. Yang pertama ada organisasi fungsional, organisasi projectized, dan organisasi matriks. Organisasi fungsional adalah anggota di mana anggota staf dikelompokkan berdasarkan spesialisasi atau fungsinya. Sementara untuk organisasi projectized, staf disusun berdasarkan adanya sebuah proyek. Dan yang terakhir ada organisasi matriks. Dalam organisasi matriks dibagi 3. Yang pertama ada weak matrix, yaitu weak matrix memiliki beberapa karakteristik dari organisasi fungsional dan peran PM di sini sebagai koordinator. Yang kedua ada balanced matrix, yaitu mengenal tentang kebutuhan PM, tetapi tidak ada wewenang penuh dari PM itu sendiri. Dan yang terakhir ada strong matrix, di mana ini memiliki beberapa karakteristik dari organisasi projectized dan PM punya wewenang dan waktu tak terbatas. Di mana dalam strong matrix, PM punya wewenang yang besar dan banyak sehingga stafnya tidak, harus menuruti perkataan apa yang PM katakan. Selanjutnya ada karakteristik dari, manajemen proyek TIK. Karakteristik manajemen proyek TIK ada 8. Yang pertama yaitu sementara, karena manajemen, proyek itu dibatasi oleh waktu, yaitu waktu start-nya kapan dan berakhirnya kapan itu sudah ditentukan. Yang kedua, produk atau jasa yang dihasilkan unik. Yang ketiga, membutuhkan sumber daya dari berbagai macam area, di mana biasanya kita untuk memahami model bisnis, kita harus, berdiskusi dengan berbagai macam area keilmuan. Yang keempat, penuh dengan ketidakpastian, di mana misal di tengah jalan kita menemukan, kesulitan, itu bisa merubah rencana yang sudah kita rencanakan. Yang kelima, melibatkan tugas-tugas yang tidak rutin, karena dengan, mengerjakan proyek TIK, kita dituntut untuk mengerti permasalahan yang ada. Yang keenam, memerlukan perencanaan. Yang ketujuh, mempunyai objektif atau produk tertentu yang harus dicapai, yaitu kita harus membuat produk yang, sudah ditentukan dan harus dicapai dalam waktu tertentu. Yang kedelapan, sumber dayanya terbatas, di mana dalam pembuatan produknya, kita sudah ditentukan, uangnya berapa, budgetnya berapa untuk mencapai objektif yang sudah ditentukan tersebut. Yang terakhir ada proses, di mana proses pertama yaitu, di mana prosesnya ada 5, yaitu initiating, planning, executing, controlling, and closing. Nah, dalam proses ini, pada tahap inisiasi, yaitu untuk menentukan tujuan proyek, mengidentifikasi stakeholder, merencanakan risiko, maksud saya membuat charter proyek. Selanjutnya pada tahap planning, di mana pada tahap planning atau perencanaan, kita dituntut untuk menentukan ruang lingkup kerja, mengidentifikasi risiko, merencanakan anggaran, dan jadwal proyek. Yang ketiga ada executing, di mana eksekusi merupakan di mana kita mengarahkan tim proyek untuk melaksanakan proyek yang kita kerjakan. Dan yang ketiga ada controlling, di mana, pada tahapan ini kita memantau kemajuan proyek, mengontrol perubahan,
dan mengelola risiko. Nah, jika terdapat, perubahan atau pada saat controlling terdapat, ketidaksesuaian dengan request, maka kita bisa, memulai lagi ke planning. Di mana dalam tahap planning kita menyesuaikan, mana yang kurang untuk, menyesuaikan dengan target kita, requirement yang, customer butuhkan. Dan yang terakhir, pada tahap terakhir yaitu closing atau penutup. Di mana pada tahapan ini kita sudah menyelesaikan proyek yang hasilnya tentu saja kita serahkan ke customer. Sekian dari saya, Arijin Nugraha, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.